Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salah satu perintah penting dalam Al-Quran adalah birrul walidain. Wabil walidaini ihsana. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan perintah berbuat baik pada kedua orang tua itu datang setelah perintah ibadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, perintah ibadah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Selalu tauhid birrul walidain, tauhid birrul walidain. Betapa pentingnya birrul walidain ini, selalu redaksinya nempel dengan redaksi tauhid. Ada awalan. Yang kedua, siapa yang dimaksud dengan al-walidain? Kedua orang tua ini siapa? Sekarang kita lihat tafsirnya. Sebagian ulama menafsirkan al-aba thalatha. Al-aba ma'nahu al-walidain thalatha. Orang tua itu ada tiga golongan. Al-awwal al-ab alladhi waladaka, bapak ibu atau kedua orang tua yang melahirkanmu. Berarti bapak ibu kandung. Golongan kedua al-ab alladzi zawwajaka, bapak atau ibu yang menikahkanmu. Siapa itu? Bapak ibu mertua. Yang ketiga al-ab alladzi 'allamaka, bapak atau ibu yang mengajarimu. Siapa dia? Bapak ibu guru. Jadi al-ab salasah. Al-aba kam salasah. Al-ab alladzi waladaka, bapak ibu kandung. Al-ab alladzi zawwajaka, bapak ibu mertua. Al-ab alladzi 'allamaka, bapak ibu guru. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, maksudnya adalah bapak ibu kandungmu, bapak ibu mertuamu, bapak ibu gurumu. Jelas? Mafhum kalam? Lagi, wala tanharhuma wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kamu berkata jangan kamu menghardik, membentak keduanya. Maksudnya siapa? Bapak ibu kandungmu, bapak ibu mertuamu, bapak ibu gurumu. Jelas? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayal masir.
Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ibumu mengandungnya dalam keadaan payah dan bertambah payah, menyapihnya dalam 2 tahun. Iya, bapak ibu kandungmu, ibumu mengandungmu, ibumu menyusuimu, ibumu menyapihmu. Nanti ketika kita menikah, sama, istri kita itu juga dikandung oleh ibunya, disusui oleh ibunya, dan disapih oleh ibunya. Maka kita hormati bapak ibu istri kita, kita hormati bapak ibu suami kita. Jelas? Wa fisaluhu fi amain, menyapih. Kalau guru gimana menyapihnya? Guru itu mendidikmu payah, ngajari kamu payah, sabar, harus telaten, ulet. Gurumu mendidikmu dari nggak bisa apa-apa menjadi bisa, menjadi tahu, menjadi alim, sabar, ikhlas, ulet, telaten. Sama. Orang tua kandung, mertua, guru. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa sahibhuma, dan berbuat baiklah atau gaulilah keduanya ma'rufa di dunia ini dengan cara yang baik. Siapa maksudnya wa sahibhuma? Man huma? Huma ma'nahu al-ab awal alladhi waladaka, huma ma'nahu al-ab al-um alladhi zawwajaka, huma ma'nahu al-ab al-um alladhi 'allamaka. Jelas? Ada hadis misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tuamu. Siapa yang dimaksud ke orang tuamu? Ya bapak ibumu, ya bapak ibu mertuamu, ya bapak ibu gurumu. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tuamu. Siapa itu? Ya bapak ibumu, ya bapak ibu mertuamu, bapak ibu gurumu. Semua yang ada dalam Al-Quran tentang birrul walidain, semua yang ada dalam hadis tentang birrul walidain, dan larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maknahu orang tua kandung, orang tua mertua, dan guru. Jelas semua? Maka kalau kalian ingin berkah, kalau yang masih punya orang tua, itulah peluang. Itu peluang. Orang tua itu nggak pernah membebani, nggak pernah memberi kita beban. Salah. Peluang. Orang tua sakit bukan beban, peluang. Oh, ibu saya sakit, bapak saya sakit, peluang saya. Ini surganya saya berarti. Ya. Bapak kita, ibu kita susah, bukan beban. Oh, ini peluang saya ini. Surganya saya di sini. Saya masih punya ibu, masih punya bapak. Ini kalau sore saya ke sana ke rumah, saya pijetin. Ya, kakinya saya pijetin, tangannya saya pijetin, punggungnya saya pijetin. Kadang-kadang ibu bilang, sholat sini, ya saya sholat di situ. Nanti isya di sini lagi, ya saya tunggu isya sampai di situ. Peluang. Dulu mertua saya sakit 8 tahun, ibu mertua saya sakit 8 tahun. Saya bawa ke sini, saya rawat dengan istri saya rawat seperti ibu kandung sendiri. Peluang. Nggak pernah orang tua itu jadi beban. Jangan pernah berpikir orang tua itu beban. Apapun keadaannya, orang tua itu pastilah peluang kita. Orang tua kita belum haji misalnya, belum umroh,
pada satu ketika kita ini berkecukupan, umrohkan bapak ibu kita, hajikan bapak ibu kita, itu peluang kita. Iya toh? Atau bisa jadi bapak ibu kita pada waktu itu ngurusin kita payah, nggak sempat bersedekah, nggak sempat wakaf, habis untuk ngurusin kita ini, sehingga kalian jadi orang sukses. Balas orang tuamu, Pak, aku mau wakaf atas nama bapak, aku mau wakaf atas nama ibu. Ini saatnya. Andai kata nggak ngurusin kamu nggak ngurusin kita, bapak ibu kita udah sedekah banyak, udah wakaf banyak. Paham? Ya, orang tua itu peluang. Melihat guru peluang. Saya ini sampai hari ini saya apal betul tanggal lahir bapak saya, tanggal lahir ibu saya, tanggal lahir mertua saya, udah almarhum. Setiap tanggal lahir keduanya saya berwakaf, saya bersedekah atas nama keduanya. Itu saja nggak cukup, nggak cukup. Ya, saya mencari apa nih? Sana lagi dibangun, apa lagi? Itu ada anak-anak yatim yang perlu saya. Oke, ini pas sedekah atas nama bapak ibu, sedekah atas nama mertua, almarhum, almarhumah. Dah, sedekah. Nah, sekarang tinggal gini-gini aja. Ya, orang tua peluang. Ya, kalau pergi kemana, pulang bawa apa? Ya. Saya pergi ke umroh kemana, pulang mesti bawa kurma kah, madu kah, tasbih. Saya tanya lagi, Bu, tasbihnya masih ada? Masih. Ntar belikan yang baru, belikan lagi yang baru. Sajadahnya masih? Ya masih sajadahnya. Ya kadang-kadang belikan yang baru. Bapak itu kadang-kadang pulang saya pasti belikan sendal, peci. Ya nggak apa-apa, sederhana, tapi seneng sekali orang tua itu. Sama. Hari ini kalian, bapakmu datang bawakan peci, bapakmu datang belikan sendal, bapakmu datang apa yang kurang nak, gini pulpen, belikan pulpen. Apalagi duitnya kurang, kasih uang. Coba bayangkan. Maka melihat orang tua peluang. Jangan pernah melihat orang tua sebagai beban. Ya, awas. Jangan pernah melihat orang tua sebagai beban. Orang tua semuanya peluang. Peluang kita untuk menggapai keberkahan Allah. Peluang kita untuk mencari surganya Allah. Titeni orang yang berbuat baik pada bapak ibunya, tidak mengecewakan kedua orang tuanya, dan tidak pernah membuat susah kedua orang tuanya. Saksikan hidupnya bergelimang dengan keberkahan. Itu sudah sunatullah, itu mudah aja, wus mudah. Tapi kalau ada yang sering menyusahkan kedua orang tuanya, sering membuat luka hati kedua orang tuanya, apalagi naudzubillah, itu hidupnya sulit. Berkahnya itu ketahan terus. Berkahnya itu mau turun ketahan lagi, mau turun ketahan lagi. Sebaliknya, begitu kita ini sama orang tuanya, bapakmu, ibumu, mertuamu, gurumu, itu berbuat baiknya luar biasa, berkahnya itu seperti hujan, ngucur terus. Wabil walidaini ihsana. Ini wasiatku pada kalian semua, berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu, tiga tadi, bapak ibu kandungmu, bapak ibu mertuamu, bapak ibu gurumu. Jangan pernah sakiti mereka, jangan kecewakan mereka, doakan mereka,
kama rabbayani shaghira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.